Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Arkusai. Pada materi neurologi kali ini akan membahas topik penyakit autoimun dalam neurologi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu myasthenia gravis, di mana dalam pengertiannya merupakan penyakit autoimun kronis yang mempengaruhi neuromuscular junction, ditandai dengan kelemahan dan kelelahan pada otot-otot sadar yang berfluktuasi. Yang lebih lanjut akan dibahas mengenai epidemiologinya, yaitu terdapat sekitar 14 hingga 20 orang per 100.000 penduduk, lebih sering terjadi pada wanita dengan usia kurang lebih 40 tahun dan pria lebih dari 60 tahun. Nah, untuk patofisiologinya eh, secara sederhana yaitu terjadi pemblokiran atau pemblokan di reseptor asetilkolin, di mana pada myasthenia gravis kita dapat lihat bagian ini terjadi pelemahan, penyekatan pada dan penghancuran di lokasi reseptor asetilkolin pada membran pasca sinaptik sel otot oleh antibodinya atau antibodi asetilkolin reseptor. Nah, hal itu akan menyebabkan berkurangnya jumlah dari reseptor asetilkolin sehingga membatasi hantaran dan kecepatan impuls saraf normal untuk menyeberangi dari celah sinaps itu sendiri. Nah, mengakibatkan kontraksi otot tidak dapat dimulai. Terjadilah kelemahan progresif ringan hingga berat dan keletihan abnormal pada otot. Ini celah sinapsnya. Nah, kelemahan progresif tadi akan menyebabkan pada otot-otot okular seperti gangguan otot levator palpebra, maka pasiennya ini akan mengalami ptosis dan diplopia, pandangan ganda. Kemudian pada kosmetiknya terjadi gangguan citra dirinya. Nah, pada otot wajah, laring dan faring, terdapat regurgitasi makanan ke hidung pada saat menelan. Suaranya menjadi abnormal, tidak seperti biasanya, parau atau sengap. Kemudian ketidakmampuan seorang pasien itu untuk menutup rahangnya. Nah, kemudian komplikasinya risiko tinggi terjadinya aspirasi karena makanan yang ditelan itu tidak secara optimal untuk ditelan. Kemudian gangguan pemenuhan nutrisi karena masuknya inputnya makanan terganggu. Kemudian karena ketidakmampuan untuk suara normal, jadi kerusakan komunikasi verbal. Nah, gejala-gejala pada otot volunteer seperti kelemahan otot otot rangka. Nah, ini terjadi imobilisasi dan intoleransi aktivitas. Nah, kemudian untuk otot pernapasan, ketidakmampuan batuk efektif, kelemahan otot pernapasan, nah ini akan mengganggu pola napasnya, sama bersihan jalan napasnya, gimana dia membuang dahaknya atau debu-debunya. Hal ini akan memicu krisis myasthenia gravis. Oke, untuk etiologinya dari myasthenia gravis ini dapat disebabkan oleh idiopatik. Ada kemudian self-reactive antibody, di mana antibody ini menargetkan dan menyerang protein yang terlibat dalam komunikasi atau junction dari neuromuskularnya. Kemudian abnormalitas dari kelenjar timus, di mana mungkin ada timomah atau peradangan dari timusnya. Kemudian untuk antibodi maternal, di mana terdapat transfer antibodi pada janin yang belum lahir saat kehamilan. Kemudian mutasi genetik, yang di mana terjadi kerusakan dari mutasi dari gen yang menyebabkan terjadinya myasthenia gravis. Nah, untuk manifestasi klinis dapat kita lihat gambar ini pada gangguan otot wajah, di mana terdapat kelumpuhan seperti palpebra yang jatuh dan pada nasolabialis yang juga jatuh. Nah, ciri khas NG ini kelelahan dan kelemahan sepanjang hari pada pasien. Biasanya otot-otot yang terkena itu mata, wajah, tenggorokan, leher, dan anggota gerak yang sering terkena itu. Nah, tipe-tipe MG ada MG okular, di mana ini berdasarkan otot yang terkena, yang terdampak.
pada okular, diplopia, ptosis, dan oftalmoplegi pada otot-otot respirasi atau sistem respirasi, pasien tampak sesak dan lemah saat bernapas, gerakan pola napasnya lemah, hingga eh, kegagalan respiratory, kegagalan napas. Kemudian pada bulbar, kelelahan pada saat mengunyah, gangguan bicara atau disartia, dan gangguan menelan disphagia. Untuk bagian anggota gerak, ekstremitas dan leher, biasanya kepalanya karena bagian leher yang terasa lemah akan menunduk drop head, dan biasanya kelemahan itu proksimal lebih parah dibandingkan distal, atau tangan lebih parah dibandingkan kaki. Nah, untuk diagnosisnya dapat pemeriksaan klinis uji tensilon, serologi untuk anti acetylcholine reseptor, dan muskarinik. Elektrofisiologinya dapat dilakukan repetitif RNS, neurologic stimulation, dan SMMG, yaitu single fiber elektromiografi, dan ditambah dengan pencitraan. Nah, kita dapat lihat pada pemeriksaan SFMG, ini kita lihat pada normal ini banyak terdapat gelombang atau amplitudenya yang sesuai. Namun pada MG kita lihat amplitudenya ini tidak regular. Nah, untuk tata laksananya dapat kita berikan pada lini pertamanya itu acetylcholine inhibitor dengan jenis farmakonya, obatnya pyridostigmin 60 dengan dosis 60 sampai 120 mg per 4 hingga 8 jam oral pada pagi hari. Dapat juga ditambahkan neostigmin bromide 15 mg per 8 jam, tapi ini jarang sekali diberikan. Kemudian dapat diberikan imunomodulator seperti kortikosteroid jika terdapat kegagalan terapi pada acetylcholine inhibitor. Biasanya dapat kita berikan prednisolon dengan dosis 1,5 hingga 2 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian azathioprine, dan untuk tata laksana lanjutan yang lebih lanjut itu dapat dilakukan plasmapheresis atau AVAG terapi. Nah, pembedahan ini pada kasus dengan etiologi timoma, di mana dapat dilakukan timektomi atau dapat dilakukan oleh dokter bedah torak. Itu untuk mengangkat atau meremove dari kelenjar timusnya. Nah, berlanjut pada subtopik pada gangguan autoimun yaitu multiple sclerosis, di mana penyakit ini sebagai penyakit inflamasi autoimun pada white matter sistem saraf pusat yang ditandai dengan munculnya bercak-bercak demyelinasi yang umumnya dimulai di nervus opticus, spinal cord, atau cerebellum. Nah, untuk epidemiologi dari multiple sclerosis atau MS ini biasanya 3 kali lebih sering pada wanita dibandingkan pada laki-laki. Nah, untuk derajat awal itu biasanya 2,5 sampai 5% yang akan berlanjut pada multiple sclerosis. Nah, pada individu atau pada orang yang mempunyai kembar identik biasanya eh, berkesempatan atau chance untuk terkena multiple sclerosis 25%. Ini secara peta gambaran pada multiple sclerosis pada 100.000 populasi. Dimana kalau kita lihat Indonesia ini 0 sampai 25. Tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Australia. Nah, untuk patofisiologinya terdapat mekanisme-mekanisme. Yang pertama, mekanisme respon autoimunnya, di mana terdapat kelainan pada autoimun di sistem kekebalan tubuh secara keliru, dia menyerang SSP. Kemudian mekanisme demyelinasi, di mana sistem kekebalan tubuh ini menargetkan mielin sehingga menyebabkan peradangan dan demyelinasi. Kemudian terdapat kerusakan aksonal, di mana terdapat peradangan kronis yang menyebabkan cedera aksonal dan degenerasi saraf. Nah, jika terjadi berulang akan muncul plak dan lesi.
di mana khas terbentuk di white matter. Nah, sistem saraf yang pusat yang terkenal itu seperti otot medula dan sistem saraf perifer, ganglion, dan jaringan saraf. Di mana pada multiple sklerosis ini terdapat gangguan pada pengantaran sel antar sel saraf. Nah, untuk gejala klinisnya atau manifestasi klinisnya pada pasien ini seperti kita bagi menjadi eh, lokasi-lokasinya, ya. Tampak optik neuritis di mana pandangan kabur, pandangan tajam penglihatannya menurun, nyeri pada mata, dan tajam penglihatan terhadap warna juga berkurang, dan terdapat penyempitan lapang pandang. Nah, kemudian gejala mielitis seperti kesemutan, nyeri, distesias, dan gangguan sensasi tekan, kelemahan pada anggota gerak, ataksia, dan gangguan berjalan, kemudian disertai dengan neurogenic bladder dan neurogenic pada usus. Nah, pada tingkat berat terjadi sexual dysfunction dan kekakuan pada anggota gerak. Kemudian untuk okular, motor, dan vestibular biasanya karena otot bola mata, ini akan menyebabkan pandangan ganda, kemudian oscillopsia, vertigo, muntah hingga mual hingga muntah, disorientasi, dan gangguan berjalan juga. Nah, untuk paroxysm seperti kejang, kemudian dystonia vokal, spasmotonik, dysarthria, ataksia, dan gangguan bicara. Nah, terdapat adolf phenomenon di mana terdapat gejala eksaserbasi yang disebabkan oleh infeksi, di mana pasiennya ini demam. Kemudian pada kognitifnya dalam dalam konsentrasinya menjadi lambat, tidak dapat melakukan multitasking tingkat sederhana, gangguan ingat, daya ingat, dan jarang sekali terjadi sindrom apasi. Kemudian kelelahan sering terjadi pada pasien multiple sclerosis. Ini berhubungan dengan gangguan tidur, mood, dan fungsi dari fisiknya. Nah, kemudian diagnosis dari multiple sclerosis ini yang pertama yaitu anamnesis dan pemeriksaan neurologis untuk mengidentifikasi keterlibatan bagian mana dari sistem saraf pusat yang terkena. Kemudian dapat dilakukan imaging yaitu MRI, di mana MRI ini untuk mendeteksi lesi dari demyelinasi tadi. Nah, dapat kita lakukan fungsi lumbal pada pasien untuk melihat ada tidaknya oligoklonal bands dan peningkatan indeks dari IgG. Dapat kita lakukan pemeriksaan EEG di mana kita melihat efek potensial aktivitas listrik terhadap respon rangsangan untuk mendeteksi konduksi saraf yang melambat. Kemudian ada istilah atau kriteria McDonald, ini menggabungkan temuan klinis, MRI, dan cairan cerebrospinal. Nah, ini untuk pencitraannya, di mana episode demyelinasi ini yang sering atau berulang akan mengakibatkan pembentukan plak. Plak ini terlihat sebagai hyperintens pada T2 atau contrast enhancement pada MRI. Kemudian jika kita lihat pada nervus optik, terdapat gambaran neuritis optik sebagai lesi T2 unilateral pada nervus opticus itu sendiri. Ini pada gambar di panah yang sebelah yang putih itu gambaran neuritis optik, dan yang panah merah itu plak pada yang kasus demyelinasi yang berulang. Nah, pada lumbar fungsi dapat kita temukan pola pita oligoklonal yang dapat dilihat pada gambar, di mana ini tampak tebal di sisi kiri atau yang bertanda negatif. Ini karena lebih banyak molekul IgG yang bermuatan negatif bermigrasi ke anoda sisi kanan. Sedangkan molekul IgG yang lebih sedikit bermuatan negatif tetap berada lebih dekat ke katoda sisi kiri. Tampak lebih tebal pada sisi kiri. Ini gambaran oligoklonal, pita oligoklonal. Nah, untuk tata laksana multiple sclerosis MS, ini melibatkan farmakoterapi untuk modulasi kekebalan dan meredakan gejalanya.
ada istilah disease modifying therapy atau DMT dengan tujuan untuk mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan kekambuhan dan menunda perkembangan. Dapat diberikan intravena, obat intravena seperti interferon beta dan glatiramer asetat. Untuk pengobatan oral dapat diberikan fingolimod, dimethyl fumarat, dan teriflunomida. Nah, dapat diberikan secara infus dengan obat natalizumab, ocrelizumab, dan alemtuzumab. Nah, untuk tata laksana simptomatisnya dapat kita berikan kortikosteroid di mana untuk mengatasi pada gejala-gejala akut atau kekambuhan-kekambuhan akut. Dapat diberikan masklerasam untuk pada pasien yang dengan spasitas atau antispasmodik untuk disfungsi kandung kemih neurogenic bladder dan antidepresan untuk gangguan mood karena gangguan tidur tadi pada pasien dan obat-obat pereda nyeri untuk nyeri-nyeri seluruh ototnya atau anggota geraknya. Terapi fisik ini untuk menjaga pasien selalu mobilitas dan mengatasi kelenturan atau spasme otot. Kemudian dapat dilakukan modifikasi gaya hidup, olahraga yang rutin, makanan yang diperhatikan untuk gizinya, dan manajemen stres pada pasien tersebut. Nah, kalau berlanjut ke subtopik polimiolitis, di mana ini penyakit radang otot langka yang ditandai dengan peradangan dan kelemahan otot kronis. Dia berkembang karena aktivasi abnormal dari limfosit T sitotoksik atau sel CD8 dan makrofag terhadap antigen otot yang menyebabkan rhabdomyolysis dan akhirnya muncul sebagai miopati proksimal. Nah, untuk epidemiologinya ini jarang sekali terjadi. Perkiraannya itu kejadiannya 1 hingga 10 kasus per 1 juta orang per tahun. Prevalensinya sekitar 5 hingga 22 kasus per 100.000 orang. Dia umumnya menyerang pada kelompok usia antara 30 dan 60 tahun. Meski bisa terjadi pada usia berapapun dia mengalami epidemiolitis. Nah, untuk patofisiologinya, eh, terjadi kematian pada serat otot ketika sel TCD8 yang tadi, yang spesifik antigen, dia mengikat histokompatibilitas mayor kelas 1 atau MHC1 pada serat otot. Nah, hal ini akan menyebabkan sel CD8 aktif untuk melepaskan porforin dan granzim. Nah, granul-granul porfarin dan granzim ini akan menyebabkan nekrosis pada fiber otot dan seluruh ototnya, nekrosis otot. Nah, makanya terjadilah kelemahan. Nah, kondisi-kondisi terkaitnya seperti penyakit autoimun lainnya seperti LES, lupus erythematosus sistemik, artritis reumatoid, dan skleroderma. Tampak pada gambar ini pada yang dijelaskan tadi aktivasi dari sel CD8-nya untuk menghapuskan granzim-granzim tadi, porforin, granzim, di mana dia akan menyebabkan nekrosis pada otot. Nah, untuk manifestasi klinisnya, ya paling khas itu kelemahan otot yang simetris dan proksimal. Dia mempengaruhi otot bahu, pinggul, paha, leher, dan punggung. Nah, kelemahan ini akan berkembang secara bertahap selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Gejala lainnya nyeri otot, kelelahan, kesulitan menelan disfagia, dan kelemahan otot pernapasan pada kasus yang parah. Kemudian manifestasi ekstramuskularnya pada paru itu akan menyebabkan penyakit paru intersisial, pada jantung miokarditis, dan pada sendi itu artalgia. Untuk diagnosisnya dapat dilakukan evaluasi klinis seperti anamnesis dan pemeriksaan fisik yang berfokus pada keluhan utamanya tadi, yaitu kelemahan otot dan gejala-gejala lain yang terkait. Dapat dilakukan tes laboratorium seperti peningkatan enzim otot, seperti CK, kadar kreatinin kinase, dan aldolase biasanya terjadi peningkatan. Kemudian pemeriksaan autoantibodi yang sering dilakukan yaitu ANA, antibodi antinuklear, dan antibodi spesifik untuk miositis, biasanya anti-Jo1. Kemudian dapat dilakukan elektromiografi, di mana ini bertujuan untuk mendeteksi kelainan listrik pada otot yang terkena. Nah, dapat dilakukan biopsi otot untuk memastikan diagnosis dengan menunjukkan nekrosis serat otot, regenerasi, dan infiltrat pada inflamasi, terutama sel T. Pada pemeriksaan pencitraan, yaitu MRI,
MRI pada otot-otot yang terkait untuk mendeteksi peradangan otot dan adanya edema. Pada gambar ini dengan pasien di mana kadar enzim ototnya CK-nya meningkat 343. Nah, pada gambaran T2, segmen T2 atau STIR, di otot ini tampak hiperintens yang menyebar. Nah, paling sering itu di gluteus maximus kiri serta paha depan kanan dan kiri. Namun pada lemak tidak terdapat atrofi yang asimetris. Kemudian tampak perubahan kistik pada kaput femoralis biasanya, pada subkonral kaput femoralis kanan kecil. Nah, pada MR ini dapat menunjukkan adanya temuan klinis sesuai dengan miositis aktif. Nah, untuk tata laksananya dapat diberikan pengobatan-pengobatan kortikosteroid sebagai lini pertama untuk mengurangi peradangan dan menekan respon imun. Misalnya diberikan prednisolon. Untuk agen imunosupresifnya dapat digunakan pada pasien yang tidak memberikan respon terhadap kortikosteroid atau untuk pembatasan penggunaan kortikosteroidnya itu sendiri, seperti methotrexate, aziotropin, dan mycophenolate mofetil. Diberikan agen biologis seperti rituximab untuk kasus yang sulit sekali disembuhkan. Kemudian terapi fisik ini untuk menjaga kekuatan dan fungsi otot. Nah, untuk komplikasinya sesuai dengan gejala yang dialami, rawat kondisi terkait yang paling penting itu pada ekstramuskular seperti gangguan paru dan keterlibatan dari jantungnya. Ya, sekian topik mengenai gangguan autoimun pada kasus-kasus neurologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.